Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim peneliti yang didanai oleh dana PNBP Universitas Mangkurat melalui program dosen wajib meneliti atau PDWM. Saya selaku ketua Aminuddin Prahatama Putra, kemudian anggota ada Dr. Andes Kaspul MSI dan Nurul Hidayati Utamai MPD. Kemudian juga tim kami melibatkan penelitian ini adalah bersama para mahasiswa. Yang pertama ini adalah Inayatul Wahdaniyah, kemudian yang kedua Asifa Fauzia, yang ketiga Hayatun Nafisa, dan yang keempat adalah Khairunisa. Nah, dengan judul penelitian penggunaan culture literacy digital wetland untuk meningkatkan performansi peserta didik dalam pembelajaran biologi SMA, MA di kawasan bantaran sungai dan rawa. Maka di dalam penelitian ini, dalam tayangan video ini kita akan bisa melihat atau menyaksikan bagaimana implementasi platform digital yang tadi sudah saya sampaikan adalah CLDW atau Culture Literasi Digital Wetland ini diimplementasikan, digunakan dalam pembelajaran biologi di sekolah-sekolah di kawasan Kalimantan Selatan. Untuk itu saya ucapkan selamat mengikuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dipimpin oleh satu orang. Sebelum belajar berwarung hati, berdoa dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir lah. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menguraikan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua memecahkan permasalahan yang menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Yang ketiga menganalisis cara mencegah terjadinya gangguan sistem reproduksi pada manusia. Yang keempat membuktikan teknologi yang mungkin dapat membantu kelainan pada sistem reproduksi manusia. Nah, dengan mempelajari materi gangguan sistem reproduksi ini menuntut kita agar mampu untuk menganalisis berbagai fakta atau peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari terkait dengan gangguan sistem reproduksi, sehingga kita dapat mengungkap masalah ataupun isu yang berhubungan dengan situasi terbaru. Nah, selain itu juga kita juga dapat mengembangkan analisis, juga dapat berkolaborasi dan terampil dalam berkomunikasi. Kita bersistem reproduksi manusia. Sebelumnya ada yang tahu sistem reproduksi manusia itu apakah pria dan wanita itu berbeda? Beda. Bedanya dari apanya? Bentuk organnya. Nah, kemudian kira-kira apakah di sistem reproduksi itu bisa ada penyakit? Dari sistem reproduksi wanita kira-kira penyakit apa aja yang bisa terjadi? Kanker serviks, terus apa lagi? Lagi gangguan menstruasi salah satunya juga. Terus kalau yang sistem reproduksi pada pria apa gangguannya kira-kira? Jadi hari ini kita akan bahas mengenai penyakit HIV dan AIDS. Sebelumnya ada yang tahu kira-kira apa itu penyakit HIV dan AIDS? Ada yang tahu? Penyakit kelamin. Ya, sesuai yang pembagian kelompok sebelumnya, kita membentuk kelompok dulu. Jadi kelompok 1 dari situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan kalian berkelompok, berdiskusi, merancang bagaimana cara menyelesaikan LKPD yang sudah dibagikan tadi.
Silahkan kalian bagi tugas masing-masing, misalkan satu orang mengerjakan satu soal atau dua orang mengerjakan satu soal, silahkan dibebaskan bagaimana cara pembagiannya. Jangan lupa untuk bekerja sama dalam pengerjaannya, saling menyampaikan ide ataupun pendapat. Silahkan mencari di berbagai literatur yang tersedia. Jadi yang pertama kita bisa mengklik tautan yang sudah dikirimkan atau bisa langsung klik di Google-nya CLDW. Nah, kalau ingin mudah bisa diubah ke bahasa Indonesia. Pilih aja masuk. Nah, ini untuk nama pengguna dan kata sandinya bisa di-copy dari file Excel yang pernah dibagikan kemarin. Misal ini kita ke akunnya Fatimah, copy username-nya, kata sandinya juga di copy, terus klik masuk. Nah, langsung pilih ke sistem reproduksi. Nah, ini. Nah, di sini sudah lengkap dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Nih. Di sini nanti bisa diklik untuk pengumpulan LKPD pertama. Di sini LKPD kedua. Ini link untuk mengerjakan post test, untuk pengumpulan infografis di sini, dan ini untuk link pengerjaan angket respon peserta. Sudah. Jadi yang presentasi soal pertama, soal nomor 1 dari kelompok 1. Dengan nama yang lainnya kelompok 1.
tentukan tentukan variabel terikat dan variabel bebas berdasarkan wacana di atas. Variabel bebas sama dengan perilaku beresiko yang dilakukan remaja atau pergaulan bebas, seks bebas, pornografi, penyalahgunaan narkotika. Dan variabel terikat terinfeksi penyakit menular HIV AIDS. Terima kasih. Variabel terikat itu kira-kira apa maksudnya? Dari variabel bebas. Iya. Kelompok lain dari kelompok 2 sampai 5 ada yang beda jawabannya atau sama? Di kelompok 2 lagi nomor 2. Jawabannya yakni berdasarkan wacana di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahannya adalah ingin mengetahui bagaimana kekuatan hubungan kepatuhan menjalankan terapi antiretroviral atau ARV terhadap kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Kelompok lain ada yang beda, bacakan juga ada yang beda. Jawabannya nomor 2. Ada yang beda lah? Nomor 3, kelompok 3 lagi. Pola atau kebiasaan seks sebagai faktor risiko kejadian HIV atau AIDS. Kebiasaan mengkonsumsi narkoba sebagai faktor risiko kejadian HIV atau AIDS. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol semuanya kayak video kejadian HIV atau AIDS. WHO. Tidak ada ciri dan gejala virus HIV ketika menginfeksi tubuh manusia. HA. Ada ciri dan gejala virus HIV ketika menginfeksi tubuh manusia. HO. Tidak ada cara penularan virus HIV dapat masuk ke tubuh manusia. AA. Ada cara penularan virus HIV dapat ke tubuh manusia. Ya, hipotesis jawabannya tuh usahakan pakai HNO dan HA. Artinya apa? Kalau HA itu berkebalikan daripada HNO. Kalau jawabannya pakai kayak kalimat paragraf tadi itu sebenarnya kurang tepat lah. Nomor 4 lagi, kelompok 4. Bacakan jawabannya. Bacakan soal. Merumuskan adalah informasi tentang gangguan sistem reproduksi pada manusia. Analisislah data yang telah kalian dapat berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, uraikan tentang penyakit HIV atau AIDS. Ya itu sih. Penularan HIV tidak terjadi semudah itu. Penularan itu tidak bisa terjadi melalui air liur, keringat dan kontak fisik atau sentuhan. Namun jika kontak langsung dengan metode lain seperti hubungan seksual, kemungkinan besar penularan HIV akan terjadi. Hal ini dikarenakan masuknya cairan tubuh pengidap HIV ke dalam darah. Adapun sumber penularan HIV atau AIDS seperti terkena cairan tubuh pasien HIV melalui transfusi darah, melalui jarum suntik yang tidak steril, dan transplantasi organ yang sudah tercampur virus HIV. Ya, dari kelompok lain ada yang beda jawabannya, dibuka apa beda? Tidak. Ada pendapat lain? Sama. Lanjut ke nomor 5. Ya. Meningkatkan resiko penyakit HIV atau AIDS. AIDS. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual, orang yang sering membuat tato atau melakukan indik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan menggunakan narkotika suntik, menggunakan alat
kontrasepsi menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain. Menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. Transfusi darah yang alatnya tidak steril. Ya, betul. Lanjut kelompok 6. Terakhir, jujur deh jawabannya tadi. Ya. Tolong berdiri. Kesimpulannya kami dapatkan bahwa sebagian remaja Indonesia terkena kasus HIV. Hal ini disebabkan kondisi perilaku remaja Indonesia yang memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit HIV dengan didukungnya perkembangan teknologi informasi. Untuk mencegah penyebaran ini, remaja Indonesia edukasi untuk berbagai penyakit menular seksual, termasuk HIV dan AIDS. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah membahas masalah apa itu penyakit HIV dan AIDS, kemudian apa faktor penyebab penularan HIV dan AIDS, kemudian apa gejalanya, cara penanggulangan atau pencegahannya sudah dibahas. Tunjuk yang utamanya HIV AIDS tadi kan karena virus. Faktor penularannya lewat apa aja bisa HIV AIDS dan jarum suntik, darah, seks bebas, ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Setelah apa itu penyakitnya, faktornya, pencegahan dari penyakitnya apa yang bisa dilakukan? Pencegahannya apa yang bisa dilakukan? Menghindari kontak fisik langsung. Iya, apalagi apalagi Tidak menggunakan narkotika. oh ya mungkin karena penggunaan jarum suntik lah maksudnya ya, apalagi ya menggunakan pakai pengaman ya, salah satu apa lagi dari bagian perut mungkin lah. Didik misal mau mengumpulkan LKPD pertemuan pertama, langsung aja klik di sini. Tarik ke bawah, nih, pengajuan. Klik yang tanda panah, pilih browser, pilih file yang mau kita kumpul. Ingat sebelum mengumpul, rename dulu nama filenya nih, lembar kerja peserta didik LKPD _ pertemuan 1 _ kelompok 1 dalam bentuk PDF. Kemudian pilih unggah file ini. Lanjut ke bawah ke simpan perubahan. Nah, ini statusnya sudah mengumpul. Untuk infografis sama pengumpulannya tinggal klik di sini. Untuk waktu atau deadline-nya sisa 1 hari 11 jam, pilih di kirimkan pengajuan. Ini kan. Ya, kirimkan pengajuan. Dokumen kok tanda yang unduhan itu. Iya. Unggah apa nih? Itu 2 kan? Tapi ini. Nah, sudah loh. Terus yang infografis lagi. Nih, iya pilih itu. Iya itu. Bukan tekannya yang di infografis itu. Nah. Kirim pengajuan. Entah apa pemirip Jakarta merah.
larian anu larian orang dari terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Lebih baiknya di bulan Ramadan ini pelajarannya dengan berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dalam hati dimulai. Kepada Profesor Rizal Putra, terima kasih atas kesempatannya berhadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, lebih semangat lagi karena ini bulan puasa. Berdiri dulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita melaksanakan pre-test. Buka CLDW. Petunjuk penggunaan CLDW. Pertama, peserta didik login ke Google, mengetik CLDW dan pilihlah bagian paling atas. Kedua, peserta didik memilih pojok kanan atas untuk login. Ketiga, peserta didik diharapkan mengisi username dan password. Keempat, peserta didik memilih kursus yang tersedia. Kelima, peserta didik dapat mengunduh bahan ajar serta perangkat pembelajaran lainnya yang sudah disediakan. Keenam, peserta didik bisa mengerjakan secara langsung soal pretest di CLDW. Ketujuh, peserta didik dapat mengunduh dan mengumpulkan secara langsung tugas LKPD di CLDW secara berkelompok. Kedelapan, peserta didik mengumpulkan infografis melalui CLDW. Kesembilan, peserta didik mengumpulkan link video wawancara di room CLDW yang sudah disiapkan. Kesepuluh, peserta didik dapat mengerjakan secara langsung soal post-test di CLDW. Kita menggunakan model problem based learning yang dimana itu merupakan model untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa kan? Ya, jika dari setelah nonton video ini, ulun menyimpulkan kan tadi tentang lihat foto, sama juga tentang pendengaran. Jadi menurut ulun pembelajarannya tentang gangguan penyakit yang ada itu derita kayak foto tadi kan bunyi bising, jadi kayak gangguan pendengaran. Ya, jadi kita hari ini membahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem saraf manusia. Oleh karena itu, dihubungkan dengan adanya wisata di Siring tadi itu, yaitu wisata ke apa harus? Stroke. Yang kedua? Meningitis. Meningitis itu apa? Apa Yulia? Apa? Berhubungan dengan otak juga. Radang selaput otak. Pernah mendengar almarhum Albert Einstein? Itu beliau
tahun 2019. Kasusnya dari Mubarikin ya, ya. Oh, Rizky Ahmad Dhani. Kasusnya dulu. Jangan lari kawannya lah. Ya, terima kasih untuk Rizky yang sudah membacakan sebuah kasus Sri. Nah, ibu cerita sedikit tentang Sri. Jadi kayak gini loh, Sri ini didiagnosis penyakit epilepsi. Tahu? Ya, lihat. Kejang-kejang. Saya lah. Penyakit epilepsi itu contohnya nih, gara-gara epilepsinya kejang, padahal kan kalau dari tangga yang tidak terlalu tinggi, Karena kita sudah memecahkan masalah dari sebuah kasus Sri tadi, dan lebih baiknya kalian bisa membentuk kelompok seperti yang ibu bagi di grup WhatsApp. Jadi kita presentasi dulu dari kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mewawancarai seorang narasumber tentang penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi sendiri adalah gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang. Epilepsi biasa juga disebut dengan penyakit ayam. Epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelainan genetik atau cedera otak yang dialami trauma atau jadi narasumber tidak mengetahuinya. Apa saja makanan atau minuman yang dianjurkan dokter untuk makanan tidak boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja makanan atau minuman yang tidak baik untuk tubuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula dan susu.
Tiap tahun ini merasakan panas dan tiap tahunku memanaskan mas pacara di depan. Menurut kamu kenapa jadi panas apa akibatnya kena dari apa? Neraka bocor. Nah, itu tuh dari akibat siapa? Pemanasan global. Pemanasan global dari akibat dari manusia solar. Salah satunya penggunaan AC. Ya betul, penggunaan AC. Jadi penggunaan AC itu kenapa? Jadi penipisan ozon. Karena mengandung CFC. Ya. Jadi gara-gara itu kita akan belajar apa? Jadi tujuan pelajaran hari ini menganalisis penyebab, dampak, sama solusi dari pemanasan global. Kalau sudah, silakan cari di Google CLDW. CLDW. Silakan klik yang paling atas. CLDW. Nah, di situ kan ada username. Ini nggak Bu? Username-nya sama password-nya sesuai di Excel. Mantap. Ada itu yang di file. Biologi yang ini. Yang ada yang Namanya tuh pakai nama ininya. Ini ada namanya lo. Berarti aku mau Rifki. Oh ini deh. Tergajak ini namanya. Oh, pakai username itu. Kira kan bukan. Ini kita option 13. Berarti Nah ini yang fakta pertemuan pertama ini silakan dipicik nonton video 10 menit ya videonya. Anda mulai jalan.
Kelompok 2. Pernah membuat rumusan masalah nggak? Kalau rumusan masalah tapi berupa pertanyaan. Dari video itu, apa rumusan masalah yang didapat? Apa selain itu, bagaimana penanggulangan? Terakhir, apalagi sebutin lagi. Apa yang bermanfaat bagi yang didapat? Dampaknya? Apakah semua warga sudah mendapatkan bantuan sosial? Pertanyaan orang hilang. Banjir kan termasuk dari pemanasan global mungkin. Jadi supaya kita menjawab dari pertanyaan itu sebagai apa? Waktu itu kan kita ada masalah siapa yang kelompok mendapat banjir. Ya dari kelompoknya adalah cari solusi dari banjir kan bukan kan beda-beda lah masalahnya. Ada yang dapat karhutla, ada dapat polusi sampah juga. Jadi silakan cari solusinya untuk sebuah infografis. Paham nggak? Silakan tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai timbunan sampah di wilayah Banjarmasin. Karena bebas bibit tugasnya terpantul kembali Terbuat dari apa itu terpantul? Ini dari mana nih? Jadi ada penghargaan ini dari apa? dari odol biji Dari mana cara dari senyawa apa jadi penghargaan? Siapa ada apa lagi? Gas metana. Tahu gas metana lah? Apa itu sumber dari gas metana? Sampah. Apa itu? Ya karbon dioksida. Kenapa tadi sampah kalau jorok lah? Kenapa itu? Pernah mendengar ada berita proses melaju? Kenapa itu bisa meladung? karena gas metananya terjebak Berarti gas metana itu apa itu? terjebak dan kayak Bersifat apa jadinya peladung? eksplosif Dan panas itulah. sama kayak 1. Dampak pemanasan global antara lain kenaikan suhu dan permukaan air laut. Terima kasih banyak.
Kita belajar tentang apa? Fisik, sistem pertahanan tubuh dan BPK. Semua sistem pertahanan tubuh. Mengenai faktor gangguan sistem pertahanan tubuh serta jenis-jenis imunisasi. Kemudian yang kedua, membuat data jenis-jenis imunisasi dan jenis yang dikendalikannya. Nah, sekarang kalian dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif yaitu kekebalan. Nah, betul. Kekebalan aktif alami itu contohnya seperti misal seseorang terkena campak. Nah, setelah itu tidak akan mengalami campak lagi karena sudah video pembelajaran. Nah, itu kalian bisa lakukan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis imunisasi. Ya, baik, untuk lebih memperdalam lagi, sekarang silakan masing-masingnya sudah dibagikan. Sekarang duduk berkelompok. Oke, sekarang download SPPD pertemuan kedua. Nah, silakan kalian kerjakan.
penyakit hepatitis B, jenis imunitas yang dilakukan yaitu vaksin hepatitis B. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis, jenis imunitas yang dilakukan adalah imunitas BCG. Kemudian ada penyakit polio, jenis imunitas yang dilakukan adalah vaksin oral dan rutin. Vaksin yang digunakan adalah vaksin OPV dan kemudian ada penyakit difteri. Terima kasih sudah genetik. Kerentanan terhadap penyakit. terima kasih telah berkenan. Gangguan ya, kalian buka CLDW-nya masih bisa. Untuk lebih memperdalam wawasan kalian lagi, di sana ada kuis pertemuan kedua. Oke, sebelumnya untuk jawabannya materi tadi kita diberikan ulang kumpulan di CLDW-nya. Cukup perwakilan saja. kelompok 3 kelompok dengan nilai terbaik, yaitu kelompok 1 dengan memperoleh nilai selanjutnya. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang dapat menyimpulkan? Baik, silakan kepada Jenny. Kesimpulan yang bisa diambil
kekebalan itu terbagi dua, yaitu adalah kekebalan aktif, alami, dan buatan. Kekebalan pasif, alami atau buatan. Lalu yang kedua itu adalah macam-macam penyakit yang diserang oleh imun dan juga pengertian-pengertian lainnya. Mungkin untuk faktornya ada apa saja tadi? Faktornya itu ada 8. Ada 8. Yaitu? Yang pertama ada genetik, yang kedua fisiologis, yang ketiga stres, 4 usia, 5 hormon, 6 olahraga, 7 tidur, dan 8 nutrisi. Terima kasih kepada Energi. Allah sudah menciptakan kekebalan tubuh untuk kita agar kita sehat. Nah, itu patutlah kita bersyukur atas karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Baik, selesai sudah kita hari ini.